Mantap, Bobotoh Auto sangat bahagia mendengar hal ini. Manuver hebat entah dari mana Persib datangkan striker Persija Gustavo Almeida bisa bikin Jakmania panik. Manajemen akhirnya angkat bicara soal Almeida. Wah, apakah ada kejutan? Simak video sampai selesai. Rencana besar pelatih Bojan Hodak usai Persib juara paruh musim Liga 1. Apa langkah selanjutnya untuk tim? Persib Bandung sukses merebut gelar juara paruh musim Liga 1, namun pelatih Bojan Hodak tidak lantas berpuas diri. Ia memiliki rencana besar untuk membawa tim lebih jauh lagi. Apa yang akan dilakukan Hodak agar Persib terus menjaga konsistensi hingga akhir musim? Begini penjelasannya. Wow, Bobotoh Persib Auto bahagia. Persib buka opsi lepas Mailson ke Sriwijaya atau PSS Sleman. Apa alasannya? Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung yang kini membuka opsi untuk melepas Mailson ke Sriwijaya atau PSS Sleman. Bobotoh pasti penasaran dengan alasan dibalik keputusan ini serta dampaknya terhadap tim. Apa yang membuat Persib memilih opsi ini? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Nick Kuipers peringatkan Persib, gelar juara paruh musim tidak cukup, perjuangan untuk puncak klasemen masih berlanjut. Nick Kuipers menyadari bahwa meskipun Persib berhasil menjadi juara paruh musim, tantangan yang lebih besar masih menanti. Persib harus mempertahankan fokus dan kerja keras agar bisa terus berada di puncak klasemen. Apa yang perlu dilakukan tim untuk mempertahankan keunggulan? Berikut ulasan lengkapnya. Dilepas Suwon FC, Pratama Arhan gabung Persib Bandung. Kabar mengejutkan yang bikin Bobotoh penasaran. Setelah dilepas oleh Suwon FC, rumor berkembang bahwa Pratama Arhan bisa saja bergabung dengan Persib Bandung. Bobotoh pasti penasaran apakah langkah ini akan jadi kenyataan. Apa alasan dibalik kepindahan tersebut dan bagaimana dampaknya untuk tim Maung Bandung? Ini info selengkapnya. Bos Persib terbuka soal komunikasi dengan Matheus Pato. Apakah Wilujeng Sumping akan segera tiba? Kabar positif datang untuk Bobotoh. Bos Persib Bandung mengungkapkan bahwa tim sedang berkomunikasi dengan Matheus Pato dan ini membuka peluang untuk kedatangannya. Akankah Pato segera resmi menjadi bagian dari Maung Bandung? Simak terus kabar terkini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Mantap, Bobotoh Auto sangat bahagia mendengar hal ini. Manuver hebat entah dari mana Persib datangkan striker Persija Gustavo Almeida bisa bikin Jakmania panik. Manajemen akhirnya angkat bicara soal Almeida. Wah, apakah ada kejutan? Simak video sampai selesai. Rumor mengenai striker Persija Jakarta Gustavo Almeida yang dikabarkan akan bergabung dengan Persib Bandung akhirnya terjawab. Sporting Direktur Persib Aditya Putra Herawan menegaskan bahwa Gustavo Almeida tetap akan bertahan bersama Persija Jakarta. Nggak, Gustavo Almeida masih di Persija, tegas Adit membantah isu tersebut. Sebelumnya banyak beredar kabar bahwa Persib tertarik merekrut Gustavo Almeida yang saat ini sedang dalam performa terbaik di Liga 1 2024/25 dengan mencetak 11 gol. Namun Adit mengungkapkan bahwa Persib sedang memantau sejumlah pemain potensial yang berasal dari Brasil, Eropa, dan Asia. Keputusan akhir terkait perekrutan pemain tersebut menurut Adit sepenuhnya berada di tangan pelatih Bojan Hodak. Listnya banyak, ada yang sedang bermain di Indonesia, ada yang pernah bermain, ada yang belum pernah main di Indonesia, ujarnya.
Adit menambahkan bahwa mereka masih dalam proses pembicaraan dengan Bojan dan tim pelatih untuk memilih pemain yang paling sesuai dengan kebutuhan tim. Apakah menurut kalian ini keputusan yang tepat atau justru Persib harus mengejar Gustavo Almeida? Berikan komentar kalian. Rencana besar pelatih Bojan Hodak usai Persib juara paruh musim Liga 1, apa langkah selanjutnya untuk tim? Persib Bandung sukses merebut gelar juara paruh musim Liga 1, namun pelatih Bojan Hodak tidak lantas berpuas diri. Ia memiliki rencana besar untuk membawa tim lebih jauh lagi. Apa yang akan dilakukan Hodak agar Persib terus menjaga konsistensi hingga akhir musim? Begini penjelasannya. Mark Locke dan rekan-rekannya akan kembali berlatih pada 2 Januari 2025 untuk mempersiapkan laga tunda pekan ke-12 melawan Bali United yang akan digelar pada 7 Januari 2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyampaikan bahwa para pemain memiliki waktu 3 hari untuk beristirahat agar dapat kembali segar saat berlatih. Namun dia juga berharap para pemain tetap disiplin dalam menjaga kebugaran dengan mengatur pola makan dan istirahat yang baik selama waktu tersebut. Usai melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Persib akan menghadapi pertandingan pembuka putaran kedua melawan PSBS Biak di Stadion Lukas Nmb, Jayapura pada 11 Januari 2025. Setelah itu pertandingan akan jauh lebih sulit, jadi saya meminta pemain untuk tetap melakukan latihan ringan seperti jogging, tambah Hodak. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib akan berhasil menjaga performa mereka dengan persiapan singkat ini? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Wow, bobotoh Persib auto bahagia. Persib buka opsi lepas Mailson ke Sriwijaya atau PSS Sleman. Apa alasannya? Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung yang kini membuka opsi untuk melepas Mailson ke Sriwijaya atau PSS Sleman. Bobotoh pasti penasaran dengan alasan dibalik keputusan ini serta dampaknya terhadap tim. Apa yang membuat Persib memilih opsi ini? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Teka-teki masa depan pemain asing Persib Bandung, Mailson 5 Duarte Lopez, mulai terungkap. Dalam 2 hari terakhir, telah ada percakapan intens antara manajemen dan tim pelatih Persib mengenai masa depan Mailson, yang gagal menunjukkan performa terbaiknya selama putaran pertama Liga 1 dan fase grup AFC Champions League 2 musim 2024-2025. Sebagai hasilnya, Persib kemungkinan besar tidak akan mendaftarkan nama Mailson di skuad untuk putaran kedua Liga 1. Sebagai alternatif, manajemen Persib membuka opsi untuk melepas Mailson ke sesama klub Liga 1, yaitu PSS Sleman atau Sriwijaya FC. Hal ini disampaikan oleh Sporting Direktor PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan. Meski begitu, keputusan final belum tercapai karena negosiasi antara manajemen Persib, Mailson, dan kedua klub tersebut masih berlangsung. Apa pendapat kalian tentang keputusan ini? Akankah langkah tersebut memberi dampak positif bagi karier Mailson dan tim yang meminangnya? Berikan komentar kalian di bawah. Nick Kuipers peringatkan Persib, gelar juara paruh musim tidak cukup, perjuangan untuk puncak klasemen masih berlanjut. Nick Kuipers menyadari bahwa meskipun Persib berhasil menjadi juara paruh musim, tantangan yang lebih besar masih menanti. Persib harus mempertahankan fokus dan kerja keras agar bisa terus berada di puncak klasemen. Apa yang perlu dilakukan tim untuk mempertahankan keunggulan? Berikut ulasan lengkapnya. Meskipun Persib Bandung berhasil menutup paruh musim di puncak klasemen tanpa kekalahan, bek Nick Kuipers menekankan bahwa timnya masih perlu banyak berbenah. Ia mengajak rekan-rekannya untuk tetap fokus dan bekerja keras, menyadari bahwa perjalanan panjang di putaran kedua Liga 1 2024-2025 masih menanti.
Memang bagus berada di puncak, kami berjuang keras sejak awal musim untuk mencapai posisi ini. Namun, kami belum memainkan permainan terbaik di semua pertandingan. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki, ujar Kuipers. Meski Persib kini unggul di klasemen, Kuipers menyadari bahwa mempertahankan posisi tersebut hingga akhir musim bukanlah hal yang mudah. Namun dia optimis dengan potensi tim jika seluruh pemain mau bekerja keras. Saya yakin kami punya peluang untuk juara, tapi kami belum juara. Masih separuh jalan. Kami belum kalah, itu pencapaian yang bagus dan kami akan berusaha melanjutkannya. Baru kita lihat di akhir musim, tapi saya merasa optimis, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa mempertahankan performa mereka dan meraih gelar juara musim ini? Komentar kalian sangat dinantikan. Dilepas Suwon FC, Pratama Arhan gabung Persib Bandung. Kabar mengejutkan yang bikin bobotoh penasaran. Setelah dilepas oleh Suwon FC, rumor berkembang bahwa Pratama Arhan bisa saja bergabung dengan Persib Bandung. Bobotoh pasti penasaran apakah langkah ini akan jadi kenyataan? Apa alasan dibalik kepindahan tersebut dan bagaimana dampaknya untuk tim Maung Bandung? Ini info selengkapnya. Isu mengenai Pratama Arhan yang dikabarkan bakal bergabung dengan Persib Bandung sudah mulai beredar sejak musim lalu. Bahkan bobotoh sempat heboh setelah Teddy Cahyono yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT PBB memberikan kode tentang pemain dengan inisial AP yang akan merapat ke Persib. Banyak yang menduga bahwa kode tersebut mengarah kepada Pratama Arhan, pemain Timnas Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi baik dari pelatih Bojan Hodak maupun manajemen Persib Bandung mengenai isu tersebut. Pratama Arhan sebelumnya didatangkan oleh Suwon FC pada Januari 2024 dengan kontrak setahun dan opsi perpanjangan selama semusim. Sayangnya meski sudah bergabung, pemain berusia 23 tahun tersebut belum mendapat kesempatan bermain yang signifikan. Ia hanya tampil 2 kali sepanjang tahun 2024 dengan total durasi bermain hanya 4 menit. Melihat kondisi tersebut, banyak yang bertanya-tanya apakah Arhan akan kembali ke Indonesia dan apakah Persib menjadi tujuan berikutnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Pratama Arhan akan bergabung dengan Persib di putaran kedua nanti? Bos Persib terbuka soal komunikasi dengan Matheus Pato. Apakah Wilujeng Sumping akan segera tiba? Kabar positif datang untuk bobotoh. Bos Persib Bandung mengungkapkan bahwa tim sedang berkomunikasi dengan Matheus Pato dan ini membuka peluang untuk kedatangannya. Akankah Pato segera resmi menjadi bagian dari Maung Bandung? Simak terus kabar terkini. Sporting Direktor PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengonfirmasi bahwa ada komunikasi yang terjalin dengan striker asal Brasil Matheus Pato. Matheus Pato yang sebelumnya kurang mendapat kesempatan di Liga Cina bersama Shandong Taishan dikabarkan akan kembali ke Liga 1. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Pato bisa bergabung dengan Borneo FC Samarinda yang merasa kurang puas dengan performa lini serangnya. Namun Aditya menegaskan bahwa keputusan mengenai kedatangan Pato belum bisa dipastikan. Mereka masih menunggu evaluasi dari tim pelatih, terutama karena Persib masih memiliki 1 laga tunda melawan Bali United pada pekan ke-12 Liga 1 2024/2025. Kami sempat berbicara dengan agennya beberapa kali, tapi kami sepakat untuk mengevaluasi lebih lanjut, ujar Adit. Selain itu, pelatih Bojan Hodak sebelumnya menyatakan bahwa ia membutuhkan setidaknya 3 pemain tambahan, salah satunya pemain asing. Isu mengenai masa depan Mailson 5 juga mencuat, mengingat kontribusinya yang minim di paruh pertama kompetisi. Keberadaan Mailson di tim Persib pun masih menjadi tanda tanya, mengingat ada kemungkinan ia tidak bertahan. Tentu. Apa pendapat kamu mengenai kemungkinan Matheus Pato bergabung dengan Persib?
Apakah dia bisa memberikan dampak positif untuk lini serang tim? Dan bagaimana dengan nasib Mailson 5? Apakah sebaiknya Persib mempertahankannya atau mencari opsi lain? Ayo, berikan komentar dan pendapatmu. Lagi dan lagi bikin puas. Fans Garuda pasti gembira mendengar hal ini. Korban pemecatan pelatih akibat dihabisi timnas Indonesia belum usai. Towel Arab Saudi tuntut Hervé Renard untuk mengundurkan diri usai kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia. Benar-benar tidak masuk akal, King Indo selalu jadi momok, mematikan bagi pelatih lawan. Akankah Federasi Arab Saudi bakal memecat Hervé Renard melihat pertandingan berikutnya masih lama di bulan Maret? Menarik, kita tunggu kabar puasnya. Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, dituntut mengundurkan diri dari jabatannya usai kalah dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hervé Renard mengakui keunggulan permainan dari timnas Indonesia. Selain itu, lini depan anak asuhnya kurang maksimal pada laga ini. Adalah sebuah kenyataan bahwa kami belum mampu mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir kami, ujar Hervé Renard dikutip dari laman AFC. Kami kebobolan hari ini dari 1 serangan balik dan 1 tendangan bebas, di mana kami seharusnya bisa bertahan dengan lebih baik. Itulah kesederhanaan dari pertandingan tadi. Indonesia bermain sangat baik dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas yang nyata. Lanjutnya, tentu, kekalahan dari timnas Indonesia sedikit mengejutkan. Pasalnya, Arab Saudi punya peringkat jauh di atas skuad Garuda di ranking FIFA. 3 poin ini jadi kemenangan perdana timnas Indonesia atas Arab Saudi sepanjang sejarah. Pernyataan Hervé Renard pada sesi konferensi pers tidak cukup untuk mendinginkan media lokal. Ini jadi masa jabatan kedua Hervé Renard sebagai juru taktik Arab Saudi. Pelatih asal Prancis tersebut diharapkan dapat membawa Arab Saudi lolos ke putaran final. Namun kehadirannya belum memberi dampak signifikan untuk tim berjuluk The Green Falcons tersebut. Salah satu media lokal, Al Saudia 365, menerbitkan artikel yang menuntut pertanggungjawaban Hervé Renard kekalahan atas timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Arab Saudi, Batal Al-Qaus, mengaku bahwa pernyataannya usai lawan timnas Indonesia tidak cukup. Juru taktik asal Prancis tersebut diminta untuk mengundurkan diri. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara, karena itu, ujar Al-Qaus, dikutip dari Al Saudia 365, bukan keberanian di media semata, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ujar Al-Qaus. Arab Saudi masih harus menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Keputusan super cerdas Erspo memang top Marco top mantap sekali. Jersey anyar timnas Indonesia diluncurkan Februari 2025, kental nuansa tanah air. Pemilik Erspo janji beri gebrakan besar yang bikin fans Garuda kagum. Ini bocoran desain jersey-nya. Kalian dilarang kelewatan berita terbarunya, simak dan fokus baik-baik. Jersey anyar timnas Indonesia akan diluncurkan pada Februari 2025. Kabarnya, identitas Indonesia akan sangat kental dituangkan dalam jersey itu. Pendiri Erspo, Muhammad Sadat, mengatakan pihaknya terus berpacu dengan waktu menyiapkan jersey terbaik untuk timnas Indonesia. Ia menargetkan seragam itu sudah bisa dirilis pada Februari 2025. Nantinya, jersey anyar itu disiapkan 2 warna merah dan putih. Sebab, pihaknya belum ada rencana menyiapkan jersey ketiga untuk tim asuhan Shin Tae-yong. Yaitu, nanti kemungkinan bulan Februari kami akan launching. Kami minta doanya juga dari seluruh masyarakat Indonesia supaya hasilnya bisa lebih baik, dan juga kami akan coba set pesta rakyat, kata Sadat di Jakarta. Pria berusia 33 tahun itu mengatakan, identitas Indonesia akan ditonjolkan dalam jersey baru itu.
Hal tersebut agar ciri khas tanah air semakin dikenal dunia internasional seiring timnas Indonesia yang sedang berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Gebrakannya mungkin sejarahnya akan lebih kuat, lebih Indonesia. Terinspirasinya dari Indonesia, ucap Sadat. Tunggu saja nanti kemungkinan besar photoshootnya juga kami lakukan di Belanda juga. Lanjutnya, itu masih lihat jadwal pemain timnas juga. Tandasnya. Erspo ditunjuk PSSI untuk menjadi apparel resmi timnas Indonesia selama 2 tahun ke depan. Mereka baru meluncurkan jersey pada Februari 2024. Itu artinya, jersey yang dipakai saat ini maksimal hanya sampai Piala AFF 2024. Pada match day, 7 hingga 10 putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia akan menggunakan desain baru. Nah gini dong, semakin matang emosi dan skillnya. The Professor Ivar Jenner evaluasi diri akan lebih tahan emosi saat bicara dengan wasit. Siap jadi the next Tom Hai versi muda. Simak berita timnas Indonesia selengkapnya yang membahagiakan hanya di channel ini. Jangan di channel lain. Ivar Jenner evaluasi diri usai timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Kedepannya, ia ingin lebih tahan emosi saat berbicara dengan wasit. Dalam pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama GBK itu, Ivar mendapatkan kartu kuning di babak kedua usai dinilai melakukan pelanggaran. Insiden itu sempat berlangsung panas, bahkan juga berimbas kartu merah untuk Justin Hubner. Tentu kartu kuning itu tidak baik ya, tapi hal itu sudah terjadi. Di pertandingan selanjutnya, saya tak akan bicara berlebihan kepada wasit, kata Ivar Jenner ketika ditemui wartawan. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 saat berhadapan melawan Arab Saudi. Ivar Jenner menilai para pemain berhasil fokus di laga itu sehingga bisa menampilkan permainan terbaik. Saya pikir di pertandingan kemarin semua pemain sudah fokus penuh untuk pertandingan. Semua orang terlihat agresif dan saya sangat menyukai hal itu, ucap Ivar. Sangat mudah jika memiliki rekan-rekan yang bermain seperti itu, bermain dengan agresif dan saling membantu satu sama lain. Menurut saya, itu adalah alasan kami bisa meraih kemenangan. Jelasnya.